warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Tri Aji KJ Official bersama kita Trio K. Tapi sebenarnya ini kita cuma berdua dengan Kang Juon karena Kang Juon pada hari ini itu menjadi narasumber. Dan kenapa saya mau pakai sarung? Karena saya ini sedang ronda sebenarnya. Terus jam berapa ini sekarang? Jam 23.00. Pak manajer nyuruh saya untuk syuting gitu kan ya. Iya, kepaksa saya harus syuting. Dong sekelari wah, jelema. Cik kopi ubah tunduh, kopi beak tunduh deh. Anda kok ada lagi. Saya nggak ngundang Anda di episode kali ini. Saya tidak mengundang Anda di sini. Saya ada Apa? ada pangsit. Wangsit. Ada wangsit. Sebenarnya saya sudah di luar kota, cuman ada wangsit suruh kesini. Sama jin saya. Aduh. Sebenarnya narasumber sekarang itu cuman Kang Juon. Cuman sekarang ini kan saya lagi nunggu Kang Juon nih. Belum datang. Ya saya lagi pembukaan dulu sendiri karena Pak manajer nyuruh saya syuting sekarang di pukul 23.00. Kenapa Anda yang datang? Saya ingin menjadi host, Assalamualaikum. boleh kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacat. Tuh Kang Juon nih. Cacat ini Kang Haji. Alhamdulillah. Aduh. Kang Juon dari Maaf, Oke, telat. Maaf Saya ya? Ya ini nggak diundang kenapa datang lagi ya? Nggak tahu ya. Kenapa Anda? Balik lagi Anda. Padahal tadi skenario-nya kita berdua aja. Berdua aja. Sembunyi-sembunyi yang Iya. ada yang tahu. Karena dia lagi di luar kota katanya Oh. tadi. Ini maaf, ini saya telat ya. Dari mana Kang Juon? Safari dakwah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang saya pertanyakan kenapa ini bisa jadi bertiga lagi gitu. Karena saya ingin. Ya. Aduh, ini ada kopi. Boleh kopi? Oh, iya. Agak seret ini. Cikopi ubar tunduh. Cikopi bertunduh. Bismillahirrahmanirrahim. Cikopi ubar tunduh. Kopi beak tunduh deh. Bobby FM. Ini channel Oh, Tri iya. Aji KJ Official bukan radio ini ya. Bismillah. Oke, Ah, Baraya sambil Kang Juon ngopi, ngerokok, habis safari dakwah dan saya pun lagi ngeronda dan langsung syuting. Kebetulan Kang Juon sudah datang. Katanya di episode ke-8 ini Kang Juon akan menceritakan kisah mistis yang dialami langsung sewaktu KKN dulu waktu kuliah. Ya. Apa Kang Mubi, ada teleponnya? Telepon. Ini Pasien. dari pasien saya. Mau diangkat? Oh, enggak usah. Nggak usah matiin. Dan lihat Baraya, orang parah tidak normal aja punya pasien nih. Nggak tahu pasiennya kayak gimana. Ya, gimana Kang Juon? Iya, pusing. Ah, Langsung aja ini Kang Haji. langsung aja Kang Juon karena ini pukul 23.00 dan mau Jam masuk 11 dini malam. hari. Boleh pegangan tanganin? Nggak boleh. Oh, masih Bukan mahram. sosial. Bukan marau. Oh, iya. Social distancing. Sosiologi. Oh, iya. Silakan Kang Juon, kisahnya diceritakan kepada Baraya gimana kisah Kang Juon sewaktu KKN dulu. Ya jadi saya pernah punya pengalaman ya. Ya. Pengalaman tapi bukan mencoba mengajak atau memaksakan apa yang pernah saya alami ya. Ya. Pernah punya pengalaman waktu tahun 2012 kalau tidak salah, waktu saya masih kuliah semester 8 tuh. Jadi saya KKN di Kabupaten Sukabumi. Saya lupa lagi nama desa sama kecamatannya. Pokoknya di daerah Kabupaten Sukabumi. Waktu itu saya menjalani KKN di sana, satu kelompok satu kelompok itu 10 orang. Satu kelompok Nah, 10 10 orang. orang, saya satu kelompok 10 orang, 6 perempuan, 4 orang laki-laki. Nah, jadi ya kita menjalani keseharian itu ya KKN. Awalnya jadi ceritanya ada dalam satu rumah. Cerita yang entah mistis atau apa, tapi hal yang memang di luar logika gitu. Di luar logika, bukannya tidak saya apakah itu mistis atau bukan, tapi di luar logika seharian gitu ya. Jadi waktu itu kelompok saya itu mengontrak satu rumah di sana. Tidak ada yang aneh dalam rumah itu gitu ya. Rumah biasa, cuman memang dari bertanya kepada yang pemilik rumah, memang rumah itu sempat kosong lama gitu. Kemudian datanglah kita survei gitu ya, awalnya survei. Oke, cocok, kita ngontrak di rumah itu. Sudah pindahan lah kita ya. Pindahan, kita satu kelompok, satu rumah gitu ya. Ada 3 kamar di sana.
Kemudian kita datang biasa menjalani keseharian aktivitas di rumah itu biasa selama. Jadi 1 bulan kita tuh yang kontrak di sana tuh KKN 1 bulan gitu. Kemudian dari minggu pertama tidak ada hal aneh gitu ya, cuman memang ketika datang pun memang rumahnya emang kalau bahasa Sundanya mah keemen lah ya, keemen gitunya, keemen ya. Jadi karena lembab mungkin ya, lembab. Terus sudah lama nggak ditempatin. Dan tapi rumahnya di pinggir jalan sebenarnya. Oh, nggak masuk ke perkampungan? Enggak, jadi di pinggir jalan cuman masuk gang langsung ada rumah gitu. Jadi dari pinggir jalan tuh masuk gang. Mentok ya paling 100 meteran lah dari jalan itu masuk ke gang itu 100 meter rumah langsung. Masuk kendaraan tapi Motor itu pun cuman motor matic lah. Kalau motor-motor gede nggak akan masuk. Motor matic itu pun pas gitu, pas untuk motor matic itu. Rumahnya memang nyempil gitu ya, nyempil di pinggir jalan. Ya balik lagi jadi 1 minggu di sana nggak ada hal aneh apa-apa gitu. Kemudian 2 minggu. Nah di minggu ketiga ada hal aneh yang mulai saya sendiri yang mengalami ya, saya sendiri. Jadi mungkin bermula dari WC yang awalnya itu pintunya tidak pernah ditutup. Jadi selama 2 minggu WC di rumah itu tidak pernah ditutup. Jadi kalau udah kita mau tidur tuh nggak pernah ditutup karena memang tidak bisa dikunci dari luar. Jadi hanya bisa dikunci dari dalam. Gitu. Nah di awal minggu ketiga saya tuh inisiatif. Jadi karena memang kebiasaan kalau saya di rumah biasanya kalau mau tidur lampu WC dimatiin, pintunya ditutup. Nah saya tuh nggak tahu inisiatif aja, ditutup dengan karet dari luar tuh, dia dikaretin. Nah, udah biasa gitu ya. Kemudian tidurlah saya, yang cewek berenam itu tidur di satu kamar kan. Kemudian 4 orang laki-laki kan ya, di satu kelompok. 1 teman saya tidur di kamar, yang 3 tidur di ruang tengah. Jadi ruang tengah, posisi ruang tengah ya di sini gitu ya, ruang tengah. Nah WC itu ada di sana, WC itu di sana di ujung sebelah kiri gitu ya, ya dekat gitu ya. Berarti cukup besar ya rumahnya berarti? Enggak sih terlalu besar, enggak sih, sedang lah, sedang. Nah jam 2 subuh, jadi waktu saya dan teman saya namanya Winata ya. Ayah Bukan Winata. Oh ya maaf. Jadi Iya ini merusak konsentrasi. Iya. Jadi Lanjut, balik lagi ya. ya. Dengan Winata dan satu lagi teman saya namanya Agam. Saya tidur di sofa di sini. Posisinya gini ya, tidur balik sofanya ke sini, kemudian Winata tidurnya di sini, baliknya posisinya gini. Teman saya Agam ini di sini. Lagi begadang dia, main laptop, lagi begadang main laptop itu. Boleh sambil ngerokok? Boleh. Biar santai. Karena ya biar santai. Ini juga saya habis ngeronda, ngopi, ngerokok enak. Dingin ya soalnya dingin. Iya. Dingin keras. Satu. Kan harus sambil ngerokok. Ya udah. Lanjut. Lanjut. Jadi tidur, posisi tidur. Saya tidur berdua, teman saya Agam main laptop ya begadang. Jam 2 subuh tiba-tiba ada suara orang yang gedor-gedor pintu. Pintunya tuh ya pintu WC yang terbuat dari apa namanya, seng lah ya. Seng mungkinnya bukan seng. Itulah yang kayak seng gitu. Jadi jam 2 subuh saya lagi tidur lelapnya gitu ya dengan Winata yang teman saya itu. Tidur lelap saya berdua, lagi tibra-tibranya lah kalau orang Sunda mah. Tiba-tiba suara keras. Angkat tangan. Oh enggak gitu juga. Serius ini mas, serius. Iya kan lagi gede-gede. Ya jadi kencang gitu, suara kencang. Apa? Saya sampai bangun. Saya bangun masih setengah bangun ya. Bangun. Kemudian teman saya satu lagi Winata itu bangun juga, marah ke Agam. Tahu Agam, Gam jangan bercanda lah. Ini udah jam 2 subuh. Saya pun sempat marah. Kata saya tuh jangan bercanda lah. Ngeganggu gitu, udah mau ngeganggu, ini nggak enak juga sama tetangga gitu. Teman saya yang Agam itu udah gini apa Lemas. Lemas manggil saya. On. Udah lemas gitu. Saya bangun, akhirnya ya ngumpulin dulu nyawa gitu ya. Kunci Agam gitu. Apa kata saya? Bangun sama si Winata juga bangun gitu. Kita bertiga ini. Kata Agam dari WC katanya. Kita lihat, oh benar, emang benar. Saya lihat si pintu WC itu jadi masih itu masih terus nggak berhenti. Jadi gerak. dari pas saya bangun sampai
Ya saya benar-benar udah kekumpul gitu nyawa. Terus si WC itu ini apa? Akhirnya kita penasaran kan ya. Ayolah kita lihat. Kita udah pasang badan gitu ya. Ibu Nata di kiri, ya Agam di kanan, saya di depan. Iya. Ini apa? Perhatiin saya perhatiin. Benar terus. Jadi kayak orang yang kekunci dari dalam, Mau mendobrak gitu ya. Cik buka. Ya seperti itulah ya. Duh, ya saya intinya kan minta perlindungan lah, bismillah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah buka aja. Inisiatif kita buka si karetnya. Pas enggak gitu bunyinya. Balikan lagi. Enggak gitu bunyinya. Enggak gitu. Enggak. Karetnya. Ya gitulah. Iya. Ya, Tekes. ya. Dibuka enggak ada apa-apa. Ini perasaan kopi saya. Iya, Oh iya, minum dari tadi nih. Aduh. yang minum ya. Saya udah menyediakan untuk Kang Juan malah diminum lagi. Ini sebenarnya nggak boleh. Enak. Sebenarnya nggak boleh Mumpung satu gelas. Nggak boleh. Tapi tadi dia minum di sini, saya di sini. Oh iya. Jadi aman insya Allah. Hati-hati. Nah pas saya buka nggak ada apa-apa, kosong aja. Ya hanya biasa. Teman saya Agam mungkin menghilangkan rasa takutnya, berspekulasi itu mungkin tikus. Kalau di secara logika nggak akan mungkin tikus ngedobrak sampai kencang gitu. Iya. Ini kencangnya karena kencangnya seperti orang yang Ingin keluar. minta dibukain pintu gitu. Tikus kita lihat nggak ada lubang WC di WC ketutup. Bahkan di WC-nya pun ya tempat pembuangan ya buat ditutup juga kan, WC duduk gitu. Ditutup juga. Ya udah akhirnya udah aja lah. Ya kita positif aja. Dan kebetulan teman saya Hiwinata itu agak sedikit percaya pada hal-hal mistis. Ya dia bilang ya mungkin dia nggak mau diganggu, nggak mau ditutup gitu kan, karena selama kita di sini selama 2 minggu nggak pernah ditutup nih. WC nggak pernah ditutup. Setelah kejadian itu nggak pernah ditutup lagi si WC, akhirnya ya nggak ada apa-apa gitu. Ya positif aja mungkinnya. Tapi ya saya pun mungkin berpikir kita pun akhirnya mengulang ketika kita pertama datang kita nggak mengucapkan salam apa-apa, dalam artian kan dalam Islam itu ketika kita masuk ke rumah kosong yang tidak ada penghuninya kita harus mengucapkan assalamualaikum wala ibadillahi sholihin, itu keselamatan bagiku dan keselamatan bagi hamba Allah yang soleh itu kan. Kita tidak mengucapkan salam itu gitu yang sesuai yang dianjurkan oleh agama. Langsung aja pindah biasa gitu. Walaupun memang awalnya tidak ada apa-apa, tapi ya alhamdulillah setelah akhirnya pintu itu dibuka lagi tidak ada lagi gitu. Tidak ada kejadian. Ya, tapi di situ akhirnya saya mencoba memanfaatkan situasi. Situasi apa itu? Jadi saya langsung siangnya kita cerita kepada teman-teman Perempuan. bahwa tadi malam ada kejadian begini. Waduh, perempuan pada takut. Akhirnya jadi minta antar ke WC. Ya di situ kan saya sebagai pelindung karena kebetulan juga waktu itu di kelompok saya di rumah itu sebagai katakanlah apa? Ya yang ditunjuk sebagai ketua gitu ya. Oh ya, ayo saya semangat gitu. Ayo kalau mau mandi saya jaga. Mandi bareng dong? Enggak. Oh, enggak. Saya ditampol itu sekali ditampol saya. Astagfirullahaladzim. Bercanda itu mah ya. Jadi enggak cuma ngejagain di luar aja gitu. Tapi di situ saya balik dikerjain saya. Waktu saya lagi buang air, siang-siang itu jam 2 siang. Dimatiin lampu. Teman-teman saya semua keluar. Langsung ke kantor desa. Jadi niatnya saya itu lagi buang air mau langsung mandi ya. Paling terakhir mandi kata ada kegiatan di kantor desa gitu kan, kelompok KKN saya. Ditinggalin, saya dimatiin. Saya buang air buru-buru. Langsung cabut. Enggak mandi dong? Enggak, udah kanteng saya mah. Ombeh tapi. Ya omeh. Oh, ombeh. Itu bau kalau ngomong bau. Ya. Ya betul. Ya, serem. Ya betul-betul. Ya itulah. Tapi ini benar ini nih cerita yang saya alami sekali seumur hidup saya. Memang cerita ya mistis atau apalah itu ya. Tapi ya positif lah ya. Pikir positif gitu. Karena memang alhamdulillah selama hidup gitu ya saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Baru itu sekali-kalinya ya. Mudah-mudahan jangan lah ya. Selalu dalam lindungan Allah gitu ya. Kalaupun memang ada ya positif aja karena memang yang gaib itu ada gitu ya. Kita mempercayai yang gaib ya mungkin ya kalau kata teman saya Hiwinata itu mungkin katanya itu nggak mau diganggu, nggak mau ditutup, makanya bukain. Dan memang sih kalau mempercayainya ucapan dia
setelah dibuka nggak ada lagi. Ya saya mah positifnya kepada Allah ya. Iya. Mungkin karena setiap rumah kan pasti ada lah ya penghuni, apalagi itu rumahnya sudah kosong itu ada jin yang menghuni, mungkin bisa saja kan seperti itulah Kang Haji. Nah, tapi sebelumnya tidak ada info dari yang punya rumah gitu bahwa rumah itu tuh sedikit agak gimana gitu. Nggak pernah, nggak ada kita info. datang gitu ya, kita lihat nggak ada yang aneh, nggak ada ya, cuman itu tadi kata saya keemen lah. Kalau kata Sunda mah ya, bahasa Sunda mah keemen, jadi ya udah lama dikosongin. Terus karena memang lembab, ventilasi itu nggak ada gitu, di belakang tuh nggak ada ventilasi banget, di WC di dapur nanti. Jadi ventilasinya cuma di depan aja, di pintu depan jendela udah aja di depan, jadi lembab itu aja sih. Bahkan masuk pun nggak ada gimana gitu ya, itu aja karena di pertengahan minggu ya, di pertengahan bulan itu mulai ada kejadian itu gitu, setelah saya tutup pintunya gitu. Jadi gimana Kang Bobi? Ya. Kan tadi ngomong Bobi FM. Oh iya. Saya ngomongnya Kang Bobi. Iya betul sekali kan ada dua ya. Apa? Boy nama malam berarti. Iya, Boy. Sekarang kan malam. Boynya. Ya Kang Boy, ada nggak tanggapan gimana, memang itu dari Memang makhluk astral atau Kayaknya itu dari makhluk astral, itu betul sekali Kang Haji. Itu dari makhluk. Kayaknya lucu lihat kalian, lucu sekali. Kan lagi ini ya, hanya nanya. Sebenarnya Anda tuh tidak diundang, tapi karena sudah di sini ya terpaksa saya tanya. kasihan kalau nggak Iya. ditanya, kasihan. Oh, aku suka lucu gitu melihat anda kalian. Jadi dari singkat cerita, singkat terus sih, percaya nggak percaya? Ya percaya. Jadi Hidup Baraya ya, itu kisah mistis dari Kang Juon ya, yang dialami sewaktu KKN di Desa Penari. Oh, bukan. Oh, bukan ya? Beda itu, beda Oh, beda cerita. ya? Beda Oh, cerita. beda. Saya KKN joget. Kalau itu kan desa penari, ini desa joget. Desa joget. Bukan. Iya. Saya joget katanya. Indonesia. Betul ini. Apa sih? Aduh, ya Allah ya, terima kasih Ya. Baraya, itu kisah mistis Jelas, dari. ini penutup dulu. Oh ya, penutup. Penutup. Mungkin Ya mungkin itu ya. Mungkin itu aja Baraya ya, di episode ke berapa nih? 9? Berapa? Delapan. Tim? Episode berapa ini? 8, 9. Pokoknya mah 9 lah pokoknya segitu lah. 8, 9 lah Ya ya. pokoknya 9. antara 8 9 gitu ya. Saya lupa karena ini pukul 23 lebih mau masuk dini hari. Dan ya ini kita jadi lagi ngeronda, Kang Juan baru Sapari. Capari Dari dakwah. dakwah gitu kan ya. Bukan Saya? teman Sapari ya. Ya. Dakwah. kalau saya Ini nggak tahu, saya tidak diundang dan datang sendiri gitu kan, katanya kesini naik teko ajaib gitu, seperti betul itu. sekali. Saya ngomong lagi. Nggak usah. Nah, Ya Baraya, terima kasih. Segitu saja cerita dari Kang Juon untuk kisah bisnis sekarang gitu ya. ada Dan positifnya lah. ambil positifnya, Buang negatifnya. buang negatifnya, seperti ini negatifnya harus dibuang gitu kan. Ya, betul Ya, sekali. dan terima kasih Baraya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.